Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada satu buah UPS dari APC, serinya adalah BVG 1600i ya. Sekali lagi gua akan selalu ngomongin ke teman-teman, terutama banyak yang nanya kayak, "Bang, kalau punya komputer penting nggak sih punya UPS?" Kalau menurut gue penting, tapi lihat dulu kondisi rumah kalian. Ya, kalau misalkan rumah kalian tidak stabil listriknya, kalian cukup beli stabilizer dari APC. Tapi kalau misalkan kayak gue nih, udah mah listriknya kadang nggak stabil, terus juga suka mati listrik tiba-tiba dari PLN gitu ya, paling bener punya UPS. Ya, jadi UPS ini buat backup gitu, buat kelistrikannya. Jadi kalau misalkan kita lagi pakai komputer, mati listrik, PC kita masih nyala sekian menit, jadi kita bisa save kerjaan kita, lalu close dan shutdown, sebatas itu aja ya, buat nge-backupnya itu sekian menit. Jadi ini penting banget. Coba bayangin kalau misalkan gak ada UPS, lu lagi pakai PC, lu lagi kerja, mati listrik, kerjaan lu hilang gitu. Kalau nggak ke-save atau korup pahit-pahitnya. Mending kalau misalkan korup doang. Kalau misalkan komponen komputernya bejat gitu ya, karena tidak menutup kemungkinan mati listrik bisa bikin part komputer rusak. Walaupun terkadang ada yang kayak, enggak kok, saya udah 2 kali 3 kali mati listrik masih aman-aman aja. Jadi memang ada yang masih aman aja, ada yang bisa rusak juga. Jadi UPS ini lebih ke buat antisipasi teman-teman ya, dan menurut gua ini cocok banget untuk di tempat gua, yang kalau teman-teman sering nonton gua live streaming kan kalian sering lihat di gua tiba-tiba mati listrik gitu ya. Dengan adanya UPS itu bakal kebantu banget teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lihat boxnya, lalu kita akan unbox, nanti kita akan jajal juga ya si UPS ini. Oke, ini dia teman-teman ya, si UPS APC ya, BVG 1600i, dia 1600 VA alias 650 watt teman-teman ya. Gue sebenarnya udah make beberapa UPS APC, ada seri BX dan BVX teman-teman ya. Itu gue pakai untuk keseharian, per 2 tahun sekali gue ganti aki, ini udah mantep banget pokoknya. Jadi kalau untuk tampilan dusnya dia seperti ini ya, coklat dan hijau seperti warna APC pada umumnya. Nah di sini ada 6 indikator utama ya yang ditawarkan sama APC. Ini sebenarnya di UPS APC yang lain juga ada teman-teman ya. Ini ada baterai disconnect yang dimana kalian kalau mau nge-connectin UPS-nya bisa dilepas pasang teman-teman ya. Terutama ini kepake banget kalau misalnya kita mau ganti baterai sendiri sih guys ya. Waktu kemarin gua ngelepasin terus ganti baterai, nyolok lagi, jadi kita aman gitu guys ya. Ada genset kompatibel ya, genset kompatibel, terus ada surge protection, anti petir, ada baterai self diagnose kalau misalkan baterainya udah soak gitu ya, dia nut. Ada auto restart sama AVR. Ini teknologi stabilizer teman-teman ya, auto voltage regulator. Makanya di awal tadi gue bilang kayak kalau listrik lu nggak stabil, ya udah beli stabilizer APC aja. Tapi kalau misalkan listrik rumahnya suka mati plus listrik gak stabil kayak di rumah gue, beli UPS yang ada AVR-nya guys. Biar kalau ada apa-apa listriknya stabil sama ke backup juga ya. Oke, tampilannya untuk atasnya seperti ini, kiri kanan juga sama sih guys tuh ya. Nah di bagian belakang ini ada spesifikasinya sama tutorial cara pasangnya ya. Nah, quick start ya, connect baterainya, colokin, ini disuruh charge dulu teman-teman ya, habis itu connect ke device baru dinyalain. Cuma buat gue pribadi terkadang untuk yang seri BX atau BVX itu colok gue langsung pakai teman-teman ya. Gue nggak tahu untuk yang seri BVG ini, kita lihat nih bisa langsung nyala atau memang harus charge dulu, karena gue sering dapat komen juga dia teman-teman, "Bang, gue beli UPS kok nggak nyala ya, lu di charge dulu nggak?" Kalau gue pribadi gue langsung pakai guys, jadi colok itu udah langsung ngecas soalnya, tapi nanti kita lihat aja ya. Oke, terus ini ada keterangan lagi. Nah bentukannya seperti ini, ada 4 outlet di sini, kita lihat nih, ada tipe colokannya juga ya. Oke, for battery backup tuh ada 4 outlet ya. Ini buat komputer, buat TV ya, ini tablet ya atau laptop, notebook. Ini modem ya, garansi 2 tahun ya. Gue pribadi memang udah pakai juga tuh ya seri BX 1600 juga teman-teman. Gue pakai buat modem, buat komputer juga teman-teman. Jadi di sini juga ada keterangannya untuk yang 1600 ya. Jadi serinya ada yang 1200, 1600 sama 2200 ya. Ini buat modem bisa 300 menit, buat notebook 74 menit, buat entry level PC 39. Semakin gede speknya sama modem sama router bisa kayak 9 menit atau mungkin bisa
5 menitan ya. Kalau buat gue pribadi teman-teman, UPS ini memang tidak seperti genset yang bisa berjam-jam ya. Jadi dia cuma fungsinya untuk nge-backup. Yang penting PC kita selamat guys, kagak ada rusak atau data kita masih bisa ke-save kayak gitu ya. Jadi kalau sama mati listrik, gue save semua kegiatan gue close, gue shutdown. Patokan gue yang penting si modem internet gue tetap nyala gitu. Dan memang kalau pakai UPS ini internet nyala yang bisa lama banget ya, ini juga bisa 300 menit ya. Oke, ini ada technical specification lagi di sini, teman-teman. Tuh, oke. Sekarang kita unboxing ya. BTW guys, ini emang baru datang banget, jadi gue belum tahu bentukan dan isiannya gimana. Terus, misalkan kalian pakai PC nih kayak, bang, gue nggak tahu nih harus beli UPS berapa VA. Sebenarnya lo harus tahu dulu PC kalian, PC plus monitor yang dicolokin ke UPS atau PC monitor sama modem. Untuk internet juga ya, dicolokin tuh totalnya berapa watt pakai wattmeter. Cuma kalau misalkan kayak aduh bang, gue nggak tahu bang, ya udah patokin aja dari power supply-nya. Anggaplah power supply-nya 650 watt, ya udah kalian beli yang 1200 VA. Nah APC itu kayak misalkan di produknya udah dikasih keterangan guys, 1200 VA 650 watt, 1600 VA 900 watt, udah dikasih keterangan di situ ya. Oke. Dan semakin tinggi dayanya, ya daya backupnya semakin lama gitu. Terus misalkan kalian nanya, bang, daya listrik rumah gue segini tapi UPS-nya lebih tinggi, bisa nggak? Sejauh ini bisa teman-teman, karena gue waktu di rumah orang tua, listrik rumah itu 900 VA, tapi gue pakai yang 1600 dan dia aman-aman aja. Ya, ini ada safety guide. Terus ini ada permanual-manualan duniawi ya. Quick installation. Nah, dimana tadi di dusnya udah ada juga ya. Nah, kita dapat, oh ini kabel powernya udah nyatu ternyata teman-teman. Gue kira terpisah. Nah, ya. UPS ini memang lumayan guys beratnya. Harusnya tadi iniin dulu ya. Dibalikin aja ya, biar gampang guys. Nah, tuh guys, biar gue yang ngeluarinnya gampang. Bagian bawahnya ya. Jadi wujudnya seperti ini teman-teman ya untuk seri BVJ-nya. Guys, buat bagian depannya seperti ini ya, ada logo APC, ada tombol power ya, Schneider Electric ya. Dan di sini ada keterangan juga buat naruh UPS-nya berdiri teman-teman ya, jangan ditidurin. Nah, terus ini kabel power yang udah pala 2 yang ngikutin colokan Indonesia. Di belakang ini ada 4 outlet ya untuk backupnya ya. Oke. 1600 watt 900 watt ya. Di sini ada circuit breaker sama ini konektornya. Jadi nanti konektornya harus kita pasang dulu teman-teman ya. Nah, ini dimasukin ke dalam untuk ngekoneksikan si UPS-nya biar bisa nyala. Pasangnya udah tinggal colok aja teman-teman nih. Tuh ya, sep. Tekan aja, dia emang nggak terlalu masuk teman-teman, cuman mentok sampai segitu aja. Dan kalau udah kayak gini ya berarti kita udah tinggal pakai teman-teman ya. Oke. Terusnya ini sebelum gue colokin, kalau gue nyalain udah bisa ya. Tuh. Nah, dia udah nyala juga teman-teman. Jadi memang ada baterainya di dalam, kita udah bisa langsung pakai guys. Dan kalau misalkan ini kita colokin ke listrik, nah tuk, nanti dia akan bunyi tuk. Dan dia ya udah dia akan ngecharge teman-teman. Oke, jadi dari tadi yang ada di dus memang disarankan di-charge dulu 6 jam. Cuma kalau buat gua pribadi biasanya udah gua langsung pakai teman-teman kayak gini. Karena kan ini secara nggak langsung ketika kita nyolokin ke listrik, itu dia udah ngecas teman-teman. Dan di sini pada saat ngecas, apakah ngabisin daya? Ya, di sini daya yang kepake 40-an watt ya untuk ngecasnya. Jadi kalau misalkan lagi nggak ngecas, ya udah nanti dia dayanya bakal nol karena ini baterainya belum keisi full. Berarti dia lagi ngisi ke akinya. Jadi sistemnya dari listrik ke UPS ke akinya, baru dari aki ke elektronik kita gitu teman-teman. Dan kalau kalian nanya, gua pakai UPS gimana? Gua pakai UPS nyala terus 24 jam guys ya. 7/24 gak pernah gua matiin.
ya. Karena UPS gue balik lagi buat nyolok ke modem, ataupun misalkan kayak lagi lebaran, lagi mudik, UPS gue tetap nyala karena CCTV gue connect ke UPS gitu. Jadi UPS gue selalu nyala dan ganti akinya per 2 tahun sekali kalau gue. Makanya tadi garansinya 2 tahun karena memang biasanya akinya habis setelah 2 tahun gitu. Teman-teman, ini PC gue colokin ya, dan PC gue memang dayanya ada di 100-an watt teman-teman. Dan skema yang biasa gue lakukan adalah dari ini anggaplah colokan dinding ya, dinding ke UPS, baru di belakangnya nih gue colokin stop kontak, baru PC-nya ke stop kontaknya. Jadi dinding, UPS, stop kontak, baru PC teman-teman. Gue selalu pakai seperti itu. Jadi di belakang kan ada 4 lubang ya, dan gue makanya anggaplah lubang yang pertama buat di kamar, lubang yang kedua buat di ruang tamu, lubang yang ketiga buat di tempat kerja gitu. Atau kayak ini nih, ini juga ada 4 lubang kalau nggak salah. Lubang pertama buat ini, lubang yang kedua buat stop kontak yang ini, lubang yang ketiga buat modem internet. Jadi gue makainya seperti itu teman-teman. Jadi kita masih bisa kok pakai stop kontak bercabang teman-teman untuk si UPS-nya. Dan ini kan PC sudah nyala teman-teman ya. Anggaplah ada kejadian mati listrik nih teman-teman ya. Gua mati nih dari sini nih. Nah, PC masih nyala. Si UPS-nya bakal bunyi tet, 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 dan masih nge-backup teman-teman. PC masih nyala, di layar juga masih nyala teman-teman ya. Jadi memang kita bisa pakai langsung kok, nggak harus nunggu charge 6 jam gitu. Oke, ini gue nyalain lagi ya. Oke, jadi ini masih bisa teman-teman ya. Kalau misalkan kalian beli UPS, itu colok langsung pakai tuh bisa. Dan memang fungsinya seperti itu. Ketika ada mati listrik, dia nge-backup. Nah, nge-backupnya berapa lama tergantung daya dari yang dicolokin ke sini. Nah, untuk sekarang kan yang dicolokin PC doang nih teman-teman ya. Berarti dayanya tadi cuma 100-an watt. Dia masih bisa nyala lebih lama. Tapi kalau misalkan semuanya dicolokin gitu ya, ada PC, ada modem, ada ini, ada itu, dayanya kan semakin sedikit. Jadi kalau teman-teman memang banyak yang dicolokin dan butuh daya lebih tinggi, bisa cari yang VA-nya lebih tinggi, yang 2200 VA gitu teman-teman ya. Oke, overall kurang lebih segitu aja ya untuk si UPS APC BVG 1600 VA ini. Dia berfungsi dengan baik, ini aman banget ya, dan memang gue sangat merekomendasikan teman-teman ya, buat teman-teman kalau misalkan butuh untuk di rumah ya, untuk elektronik kalian, komputer, TV, konsol gitu ya. Kalau misalkan di rumah kalian listrik yang nggak stabil kayak di rumah gua dan sering mati listrik, kalian bisa gas ya si BVG 1600 VA. Mau BVG, mau seri BX tuh kayak punya gua, sama baik guys ya, sama bagusnya ya. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat. Kalau minat udah ada di keranjang sih harusnya ya, sama di deskripsi. Oke, mantep.